Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bima TV di mana saja berada. Sore hari ini bersama saya Dr. Wawan HR akan membantu acara kesayangan kita, Dokter Kita, ya. Sore hari ini tentunya di acara Dokter kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan, penyakit-penyakit yang ada di lingkungan kita, tentunya bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Dan sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber, Dr. Khairul Fahmi. Ya, Dr. Khairul Fahmi ya. Iya, benar. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Ya, apa kabar nih, Dok, sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Dr. Khairul Fahmi. Nah, panggilannya Dr. Khairul atau Dr. Fahmi? Khairul. Dr. Khairul. Dr. Khairul Fahmi atau yang biasa kita sapa dan Dr. Khairul ini asli orang Bima. Iya, asal Bima. dari mana, Dok? Di Bima. Asal dari Wawo. Wawo, ya, luar biasa. Ini putra daerah Bima langsung nih yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Mataram, benar ya, Dok ya? Ya. Dan Dr. Khairul Fahmi ini sering aktif di berbagai kegiatan sosial, terutama di sosial yang berkaitannya dengan isu-isu tentang kesehatan tentunya. Nah, sore hari ini bersama dengan Dr. Fahmi atau Dr. Khairul, ya, kita akan membahas tentang tuberkulosis ya, Dok ya. Ya. Bagaimana sih tuberkulosis di Kota Bima, di Kabupaten Bima dan di sekitarnya. Dan tentunya ini merupakan isu yang luar biasa di masyarakat kita. Apakah ini mematikan ataukah ini sangat-sangat menakutkan di masyarakat? Stigma-stigma itu mungkin lagi beredar banyak di masyarakat, Dokter. Nah, mungkin nantinya kita akan mengupas tuntas bersama Dr. Khairul bagaimana sih sebenarnya tuberkulosis ini. Ya. Nah, mungkin Dr. Khairul bisa memberikan gambaran sedikit dulu nih, Dok. Bagaimana sih tuberkulosis itu, Dok, sebenarnya? Nah, tuberkulosis sendiri ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini sendiri biasanya masuk lewat paru-paru, pernafasan. Nah, di sini kasus dari tuberkulosis ini sendiri dia termasuk Indonesia sendiri masuk dalam 3 besar dari peringkat dunia kasus tertinggi. Dari mana yang pertama dari India, yang kedua dari Cina, yang ketiga baru dari Indonesia. Itu termasuk banyak. Luar biasa berarti ya. Kita luar juara biasa. 3 ya untuk kasus tuberkulosis tapi ya. Ya. Luar biasa. Ini penyakit loh ya. Kita juara 3 di penyakit loh ya. Luar biasa. Tapi tuberkulosis sendiri ini di masyarakat atau di dokter sendiri di klinis itu seperti apa sih sebenarnya penyakit ini, tanda-tandanya yang biasa kita temukan, Dok? Iya. Pada umumnya biasanya rata-rata yang mengalami tuberkulosis ini biasanya keluhannya batuk. Nah, batuk ini biasanya pasien itu mengalami keluhan batuk yang lama. Batuk lama biasanya lebih dari 2 minggu, kemudian batuknya bisa disertai oleh darah. Nah, di sini selain batuk, pasien juga mengeluhkan nafsu makannya turun, kemudian biasanya lemas, kemudian berat badannya juga turun. Di sini yang menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk akibat penyakit ini. Luar biasa berarti dari beberapa gejala atau tanda-tanda yang tadi itu, Dok. Ini misalkan batuk yang 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, nafsu makan berkurang itu, apakah bisa bersamaan gitu, Dok? Atau satu-satu dulu nih, batuk dulu kah atau mana dulu nih biasanya, Dok? Oh, biasanya bisa tergantung dari pasien sendiri. Pada umumnya bisa bersamaan atau bisa satu persatu. Biasanya awalnya batuk dulu. Oh ya, tadi selain batuk itu ada juga demam biasanya. Oh, oke, Ya. disertai dengan demam Ya, juga demam ya juga. berarti. Jadi pemirsa sudah mulai ada gambaran nih ya, kalau misalkan ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian disertai demam, mungkin itu adalah salah satu dari gejala ya, iya, Dok ya, gejala daripada tuberkulosis. Baik, pemirsa di rumah bisa berdiskusi langsung nantinya bersama kami di layanan telepon 0852 5352 3401 atau melalui Facebook Bima TV NTB. Nah, selanjutnya nih, Dok, kita membahas tentang penularan. Ini kan salah satu penyakit yang bisa menular gitu, Dok. Ya. Namun sebelum kita bahas tentang penularan, kita jeda dulu sejenak, Dok ya. Oh, ya.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa Bima TV di mana saja berada, kembali lagi bersama kami di sini, saya Dr. Wawan dan tentunya bersama Dr. Hairul di sini ya dok ya. Melanjutkan pembicaraan kita yang sempat terpotong tadi nih dok, tentang penularan daripada tuberkulosis ini sendiri. Bagaimana sih dok penularannya sebenarnya? Ya, penularannya biasanya pasien tertular melalui droplet atau air liur yang biasanya yang ada di udara bebas. Nah, biasanya pasien yang mengalami TBC ini sendiri biasanya dapat menularkan melalui batuk atau enggak pas lagi berbicara keras atau lagi bernyanyi atau bercanda tawa, lagi berkumpul dengan masyarakat yang lain, berkumpul dengan teman-temannya. Berarti sangat gampang sekali sebenarnya Ya, penularannya sangat dok gampang. ya. Ya, sangat Sekedar berbicara kemudian ada percikan yang keluar begitu ya. Luar biasa, sangat berbahaya sekali. Ya. Tapi kalau kita melihat apakah semua pasien dengan didiagnosa, ini kan dari pasien yang terdiagnosa tuberkulosis nih dok ya, kemudian batuk, lalu itulah yang menularkan. Tapi apakah semua pasien dengan pasien tuberkulosis itu bisa menularkan atau ada yang nggak menularkan nih dok? Ada yang nggak bisa menularkan? Biasanya hampir semua pasien yang mengalami tuberkulosis itu akan menularkan. Namun dari respon tubuh seseorang, apakah dia terkena apa tidak itu yang mempengaruhi. Nah, hal yang mempengaruhi ini biasanya dari sistem kekebalan tubuh atau antibodi dari tubuh sendiri. Iya. Berarti walaupun nih kita ketemu dengan pasien nih berhadapan, kan dokter mungkin sering berhadapan nih langsung nih dok ya dengan pasien-pasien tuberkulosis nih. Tentunya kontak erat kan gitu. Berarti belum tentu bisa terpapar atau terkena dengan tuberkulosis dok ya, tergantung daripada kekebalan tubuh sendiri. Begitu pemirsa. Jadi kembali lagi kepada kekebalan tubuh kita masing-masing, apakah tubuh kita kuat untuk menahan daripada serangan bakteri tuberkulosis itu tersendiri. Berarti ini dok, kira-kira faktor resiko nih kira-kira yang rentan sekali terkena dengan tuberkulosis ini siapa aja sih dok? Faktor risikonya sebenarnya kalau dibilang siapa saja, hampir semua dari segi usia, dari anak-anak dari bayi baru lahir sampai usia tua itu resiko tinggi. Nah, malam resiko tinggi itu biasanya pas bayi usia di bawah 5 tahun karena sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Sama usia geriatri yang usia di atas misalkan 50 tahun yang usia daya tahan tubuhnya udah menurun. menurun. Gitu ya. Berarti ya begitu ya. Jadi ada beberapa orang yang punya resiko tinggi begitu ya dok. Untuk tuberkulosis ini apakah hanya bisa menyerang ke paru-paru saja dok? Ini kan kita serang batuk atau demam kayak tadi itu tanda-tandanya tuh. Itu kan orang mikirnya nih paru-parunya sakit gitu kan. Nah, ini apakah tuberkulosis itu apakah cuma sekedar di paru-paru saja atau bisa menyerang yang lain sebenarnya tuberkulosis itu? Nah, tuberkulosis sendiri bisa menyerang organ yang lain. Nah, tapi awal mulanya itu hampir semua tuberkulosis itu masuk melalui paru-paru terlebih dahulu. Nah, nanti bisa menyebar melalui melalui darah, kemudian getah bening sama jaringan sekitar. Maksudnya jaringan sekitar ini misalkan paru-paru yang sebelahnya. Organ yang lainnya, kemudian melalui darah, misalkan bisa langsung ke tulang, ke otak atau ke ginjal. Kemudian bisa juga melalui kelenjar getah bening atau ada pembengkakan di kelenjar getah bening sendiri. Oh, berarti nggak semuanya paru-paru dok ya? Berarti tidak semuanya harus batuk atau bagaimana dok? Misalkan kayak yang tadi itu menularnya ke organ-organ lain dalam tubuh bisa saja begitu dok ya? Oh iya, luar biasa ya, tuberkulosis ternyata tidak cuma paru-paru, ternyata ada organ-organ lain. Baik. Selanjutnya nih, kalau kita berbicara tentang Kota Bima atau Kabupaten Bima sendiri, ini kan cuacanya lagi tidak menentu nih dok. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan gitu. Tuberkulosis sendiri apakah berpengaruh dari cuaca dok atau dari daerah tersendiri? Kalau dari cuaca sangat berpengaruh. Biasanya pada penyakit bakteri ini sendiri biasanya suka daerah-daerah yang lembab.
Biasanya bisa bertahan, misalkan daerah ruangan ber-AC bisa bertahan sekitar 3 hari. Namun pada cuaca yang panas terik atau di udara lingkungan luar itu hanya bertahan beberapa menit aja. Oh iya, berarti bakterinya ya yang bisa. Berarti kalau mulai masuk musim-musim hujan kayak gini-gini nih bahaya juga ya, suka juga ya bakterinya ya. Luar biasa. Jadi pemirsa kita harus berhati-hati dan harus aware tentunya dengan satu penyakit ini yang semestinya banyak juga ya di masyarakat kita, karena kita nomor 3 kalau katakan Dokter Hairul tadi, nomor 3 di dunia gitu. Berarti di Indonesia nih luar biasa. Mungkin di lingkungan kita juga kita tidak tahu ada yang tuberkulosis atau tidak. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok, kita mungkin jeda sejenak dulu ya Dok ya. Iya, boleh. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oke, baik. Pemirsa Bima TV, di mana saja berada, kembali lagi bersama kami di acara kesayangan kita, dokter kita. Ya, kita kembali ke Dokter Hairul. Membahas kembali tentang tuberkulosis nih, Dok. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari kontak erat atau misalkan ada salah satu keluarga kita nih yang misalkan terkena tuberkulosis, kan belum tentu kita kena juga gitu kan. Perjalanannya sampai kita bisa menderita atau kita bisa terjangkit tuberkulosis itu sebenarnya bagaimana, Dok? Oh ya, untuk perjalanannya biasanya pasien mengalami batuk itu terkena biasanya sekitar 2-3 minggu untuk perjalanan penyakitnya sendiri. Nah, itu juga tergantung dari kembali ke tadi sistem pertahanan tubuhnya sendiri. Apakah misalkan kuat, sistem pertahanan tubuh antibodinya sendiri kuat, otomatis tubuh tidak akan mengalami penyakit tuberkulosis ini sendiri. Oh, berarti lumayan panjang juga ya perjalanannya sampai orang bisa terinfeksi ya, itu gitu. Oke. Jadi mungkin tambahan aja, mungkin sebelum memperparah kan penyakit tuberkulosis ini bertahap sekitar 2 minggu. Nah, sebelum gejalanya semakin memburuk, diusahakan untuk pergi berobat ke layanan kesehatan terdekat, misalkan puskesmas terdekat, untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk untuk dari penyakit TB ini sendiri. Ya. Luar biasa, Dok ya. Tadi saya terbersit sedikit pengobatan nih, Dok ya. Kita ke pengobatan dulu. Namun sebelum ke pengobatan, mungkin ada pemirsa yang lagi bertanya di media sosial kita nih, Dok, tentang bagaimana deteksi dini daripada penyakit ini nih. Oh ya, untuk deteksi dini sendiri, misalkan dari ada istilahnya kalau dalam kedokteran itu scoring TB-nya sendiri. Nah, kita lihat untuk yang misalkan ada keluarga yang batuk lama di sekitar rumah, kemudian ada demam lebih dari 2 minggu, kemudian ada misalkan hubungan dengan pasien yang mengalami TB ini sendiri. Kemudian untuk yang tadi singgung masalah pengobatannya ya, untuk pengobatannya itu dia dibagi antara segi umur dari usia. Nah, nanti dari usia anak-anak dan dewasa itu tergantung dari berat badannya. Nanti ada obat-obat yang diberikan. Nanti obat-obat diberikan itu ada beberapa macam sih. Cuman kalau dari dulu obat-obat tuh diminum satu persatu lumayan banyak untuk sekitar 4 macam. Tapi
dari program pemerintah sekarang itu dijadiin satu semua, jadiin satu tablet. Cuman agak sedikit besar sih, tapi itu lebih efektif dan lebih efektif ya. Tidak. Berarti sebenarnya obatnya itu ada beberapa obat, tapi sekarang sudah jadikan satu Iya. satu kapsul berarti Satu kapsul, bentuknya iya. ya. Oke, luar biasa ya. Dan untuk lama pengobatan sendiri, Dok? Nah, pengobatannya untuk yang tahap awal bisa selama 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, di situ dilakukan pengecekan pas 2 bulan awal, 5 bulan sama 6 bulan. Apabila hasilnya itu negatif, itu dikatakan bebas dari TB sendiri. Pengecekan ini pemirsa mungkin belum tahu. Pengecekan yang dimaksud itu pengecekan apa, Dok, yang dicek? Dari dahaknya sendiri. Dahaknya sendiri. Biasanya dahak itu dicek antara pas datang sewaktu, kemudian besoknya pas pagi hari, kemudian pas datang lagi sewaktu. Jadi sewaktunya 2 kali sama paginya. Oh, oke. Jadi dicek dulu nih dahaknya, pemirsa. Jadi kalau ada keluhan seperti batuk, demam, penurunan berat badan kayak gitu, datang ke puskesmas gitu ya, Dok ya. Kita cekkan dahaknya dulu. Kalau memang positif, berarti baru pengobatan. Baru pengobatan. 2 bulan selanjutnya dicek lagi. Dicek lagi. Oke. Efektif nggak dari pengobatan? Efektif nggak pengobatannya, begitu. Luar biasa ya. Ternyata panjang juga perjalanannya, Dok ya. Tapi kalau dari pengobatan sendiri, ini kan karena pengobatannya yang panjang nih, Dok. Sebenarnya gejalanya pasien itu bisa hilang cepat nggak, Dok? Atau selama pengobatan 6 bulan itu gejalanya masih terus menerus? Itu sebenarnya hal yang sering terledor dari pasien sendiri. Biasanya gejalanya itu bisa sembuh pas saat itu, kemudian gejalanya tiba-tiba tidak ada keluhan lain. Nah, pasien sering beranggapan itu sudah sembuh. Padahal pengobatannya kan harus berlanjut. Padahal pengobatannya seharusnya 6 bulan 6 gitu bulan ya. itu, Biasanya kalau berarti pasien itu biasanya sembuh dalam rentan berapa lama nih? Misal gejala batuk, demamnya itu sembuh dalam berapa lama tuh, Dok? Biasanya tergantung gejala sistemiknya, biasanya selama seminggu 2 minggu itu bisa sembuh. Seminggu 2 minggu sembuh gejalanya, batuknya hilang gitu ya. Berarti ini sangat-sangat harus kita waspadai semua ya, pemirsa ya, di mana gejalanya sendiri setelah minum obat itu 2 minggu bisa hilang gitu ya gejala-gejalanya. Namun pengobatannya harus dilakukan selama 6 bulan. Itu kenapa, Dok? Kenapa harus 6 bulan? Jadi karena pengobatan itu kan kuman bakteri TB ini sendiri harus dilakukan pengobatan secara teratur. Nah, misalkan tidak teratur atau kecolongan 1 hari itu dapat mengakibatkan resisten dari bakteri itu sendiri. Kalau misalkan resisten, otomatis harus dilakukan pengobatan 1 tahun atau 2 tahun lagi. Bahkan lebih panjang berarti, Dok ya. Kalau Anda gagal, pengobatannya nambah malah. Harusnya 6 bulan gitu ya. Ini jadinya 1 tahun. Jadi pemirsa, ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, pengobatan TB ini. Jadi walaupun gejalanya hilang dalam 2 minggu, tapi kita harus tetap melanjutkan sampai ke pengobatan yang 6 bulan gitu ya. Kalau enggak, gagal di tengah jalan gitu ya, Dok ya, bisa nambah malah ya. Bisa nambah resisten. Oke. Nah, ngomongin tentang pengobatan selama 6 bulan nih, Dok. Tentunya kan masyarakat berpikir kalau minum obat tuh banyak sekali efek samping, apa dan lain sebagainya, kan namanya juga masyarakat, Dok ya. Sebenarnya dari obat yang diminum sendiri selama 6 bulan itu efek sampingnya bagaimana, Dok? Efek sampingnya sebenarnya dari obat-obatan itu bisa ke bagian hepar, kemudian dari mata mungkin agak dikit pendarahan, kemudian agak nyeri-nyeri sendi. Cuman untuk keluhan tersebut dapat teratasi, misalkan pasien nih keluhannya tiba-tiba ada keluhan sendi. Nah, segera ke dokter untuk konsultasi biar keluhannya tidak memperparah. Mungkin nanti obatnya bisa diganti atau gimana. Oh iya, berarti memang keluhannya pasti ada gitu ya, tapi bisa diatasi atau teratasi dengan pemberian obat-obatan lain atau ada obat-obat yang perlu diganti gitu ya. Ada kan itu ada beberapa obat ya, Dok ya, dalam satu kapsul tadi itu. Berarti ada beberapa obat itu bisa salah satu obat saja yang dibuang gitu atau bagaimana itu ceritanya? Bisa salah satu obatnya dibuang. Jadi ada resimennya, dia terdiri dari 3 obat atau 2 obat, itu tergantung dari berat badannya sendiri nanti pembagiannya. Ya. Baik. Kemudian kita membahas sedikit tentang antara pengobatan anak dengan orang dewasa nih, Dok. Apakah ada perbedaan tersendiri? Misalkan tadi kan berat badan atau misalkan pada anak apakah ada obat-obatan yang tidak boleh
konsumsi atau bagaimana? Sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Dok? Sebenarnya hampir sama sih pengobatan antara dewasa sama anak, cuman itu kembali dari patokannya dari awal tergantung dari berat badannya aja untuk pemberian dosisnya. Oh, jadi perbedaannya hanya di dosis ya. dosisnya. Dan sama aja 6 bulan gitu, Dok ya? Sama 6 bulan. Setiap Iya, jadi pemirsa yang ada di rumah tetap kita harus sama-sama aware ya dengan tuberkulosis ini, dengan gejalanya yang luar biasa dan bisa sembuh sebenarnya gejalanya selama 2 minggu, namun untuk pengobatannya sendiri untuk menghilangkan bakteri yang ada dalam tubuh itu perlu sekira-kira 6 bulan begitu ya, Dok ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ini kita jeda sejenak mungkin, Dokter. Boleh. Ya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, kembali lagi kita bersama kita di acara dokter kita ya, masih bersama Dokter Hairul di sini. Nah, ngomongin tentang pengobatan, kita lanjut sedikit tentang pengobatan nih, Dok. Sebelum kita sudah ada pertanyaan nih dari pemirsa di rumah. Namun sebelumnya kita kembali lagi ke pengobatan yang tadi, Dok. Sebenarnya setelah melakukan pengobatan yang lumayan lama itu, apakah bisa menular nih, Dok? Apa masih bisa menular gitu? Atau selama pengobatan itu apa masih bisa menular gitu? Ya, jadi semasih pengobatan itu risiko menularnya masih ada. Kemudian pada saat selesai tuntas pengobatan juga sebenarnya hampir sebagian besar pasien yang mengalami TB ini sendiri untuk gejala kembalinya itu agak sedikit kurang. Namun ada beberapa orang yang berisiko menyebabkan kembalinya penyakit dari TB kembalinya sendiri, bisa kembali, ya, bisa terjangkit kembali berarti, Dok ya. Iya, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari akun Jessica tentang bagaimana pencegahan TBC itu tersendiri, tuberkulosis itu sendiri. Bagaimana, Dok, pencegahannya ini? Nah, pencegahannya sendiri seperti contohnya tadi yang sudah jelaskan, misalkan tidak berlama-lama dalam udara yang tertutup, misalkan udara yang benar-benar tidak ada sirkulasi yang bagus. Kemudian untuk rumahnya sendiri perlu adanya ventilasi yang bagus, kemudian pencahayaan yang bagus, bisa terdapat sinar matahari. Kemudian menjaga higienitas juga, jangan lupa rutin cuci tangan, kemudian memakai masker. Kemudian apabila
sedang batuk, jangan lupa untuk menggunakan siku bagian dalam. Oh, biar untuk tertular. mungkin bisa dicontohkan dong ya, bagaimana seperti dok? gini ya. Ya jadi Ya. harus ada etika batuk Oh, etika istilahnya batuk, dok ya. ya. Oke, baik. Jadi itu siapa akun Jessica ya namanya ya yang menanyakan tentang bagaimana pencegahan tuberkulosis itu tersendiri. Jadi harus diperhatikan juga ruangan yang ada di sekitar, gitu ya, sirkulasi udaranya, gitu ya, dan sinar matahari. Oke. Dan yang terakhir tadi ya dok, etika batuk. Ya. Selanjutnya nih dok, tuberkulosis. Kita membahas tentang tuberkulosis, terutama yang berkaitan dengan tuberkulosis paru gitu. Ini kan gejalanya batuk yang terutama, yang batuk selama 2 minggu. Ini sebenarnya ada nggak sih dok penyakit yang hampir mirip, misalkan gejalanya batuk sama waktunya juga hampir mirip atau bagaimana? Ataukah apakah ada yang mirip-mirip nih dok dengan tuberkulosis? Yang hampir mirip-mirip sama TB itu pneumonia. Nah pneumonia di sini gejalanya mungkin mirip-mirip, hampir mirip, ada gejala batuk, demam, sama sesak sendiri. Oh, Ya, hampir sama berarti sebenarnya ya. Mirip-mirip, hampir sama. Kalau kita berbicara tentang membedakannya sendiri bagaimana dok? Membedakannya misalkan dari durasi gejalanya. Biasanya kan dari TB ini sendiri berlangsung lama, lebih dari 2 minggu biasanya. Gitu. Berarti memang itu ya dok ya, batuk lebih dari 2 minggu itu jadi keluh utama, kalau pada pasien dengan tuberkulosis itu pemirsa. Jadi ketika di rumah ada yang batuk baru 2 hari nih dok, datang ke puskesmas misalkan minta, wah saya tuberkulosis nih, gitu. Mungkin biasa saja seperti itu ya dok ya. Tapi pemirsa mungkin dari acara pada sore hari ini bisa tahu bahwa kalau ada gejala batuk lebih dari 2 minggu itulah yang mengarah ke tuberkulosis. Tentunya dengan tanda-tanda yang lain tadi dok ya, ada demam dan lain sebagainya, ada penurunan berat badan dan sebagainya. Nah, setelah pengobatan nih dok, setelah pengobatan apakah bisa dikatakan pasien itu sembuh total? Walaupun tadi sempat disinggung nih dok, tapi saya mempertanyakan kembali nih, apakah bisa dikatakan oh ini sembuh total atau ndak akan kambuh kembali itu? Apakah itu mungkin dok? Mungkin aja terjadi. Jadi dari pemeriksaan kan selama pengobatan 6 bulan itu dilakukan pengecekan secara 3 kali. Selama 2 bulan pertama, kemudian 5 bulan dan 6 bulan. Apabila ketiga tes itu di hasilnya negatif, itu bisa dikatakan bebas dari TB sendiri. TB, ya, berarti TB bisa selesai ya, sembuh total gitu sembuh ya. Total. Tapi seperti yang dimention tadi sebelumnya itu, walaupun sembuh total masih ada kemungkinan untuk kambuh kembali. Berarti di masa pengobatan pun belum bisa dipastikan bisa sembuh total ya, bisa saja misalkan pada evaluasi 2 bulannya masih ada positif, berarti lanjut lagi pengobatannya? Iya, harus lanjut. Jadi harus benar-benar patuh dalam pengobatan. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya, nah ini kan luar biasa nih, pengobatan yang lumayan panjang nih dok. Sebenarnya gimana sih dok yang perlu dilakukan sama pasien dengan TB ini selama pengobatan selama 6 bulan nih, kan harus minum obat yang luar biasa banyaknya gitu kan. Ini gimana sih tip and tricksnya nih dok sebenarnya untuk pengobatan TB yang lamanya? Sebenarnya harus ada kesadaran dari sendiri sih tentang pentingnya pengobatan ini. Pengobatan harus rutin. Ya mungkin ada di suatu saat ada titik jenuh ya. Jadi kami juga dari petugas kesehatan biasanya meminta bantuan dari saudara yang tinggal serumah untuk sebagai tim pemantau pengobat. Minum obatnya. Jadi dari tim jadi dari petugas itu sendiri saudaranya itu sendiri nanti yang sering menginfokan kepada pasiennya mengecek apakah sudah minum obat atau tidak. Ya. Setidaknya tukang kontrol lah dok ya. Jadi polisinya lah di situ ya. Oke. Kita berbicara dengan pengobatan nih dok. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan serius mungkin di masyarakat tentunya tentang ini gratis apa tidak gitu kan, karena 6 bulan gitu kan, nggak mungkin kan tiap hari harus beli obat selama 6 bulan, luar biasa juga ini. Sebenarnya programnya sendiri bagaimana sih dok untuk sebenarnya program ini sudah tercantum di jaminan kesehatan yang sudah ada ada program di puskesmasnya, udah termasuk dari BPJS Kesehatan. Nah di sini udah mencakup semua pengobatan selama 6 bulan, jadinya masyarakat itu hanya dibutuhkan untuk konsisten dan patuh minum obatnya. Untuk masalah biaya sudah ditanggung oleh negara. Oh, luar biasa berarti ya. Negara menanggung pengobatan untuk selama 6 bulan itu ya. Begitu pemirsa. Jadi
kalau memang ada gejala, namanya juga penyakit tidak ada yang mau ya, Ya. kan dok ya, namanya juga penyakit tidak ada yang mau, tapi ketika mungkin pemirsa atau keluarga di rumah atau tetangga di rumah ada yang mengalami gejala seperti tuberkulosis, yang mengarah ke tuberkulosis, bisa dicekkan ke puskesmas dok ya, untuk dicek dahaknya. Dahaknya. Oke, untuk dicek dahaknya, kalau positif memang pengobatannya selama 6 bulan, dan yang terpenting pengobatannya gratis. Iya, itu penting. Jadi kita tidak perlu memikirkan biaya dan lain sebagainya, pengobatannya gratis. Nah, berbicara tentang pengobatan, kita harus selesai dengan pengobatan. Yang menjadi ada di benak saya pribadi nih dok nih ya. Sebenarnya dari tuberkulosis ini sendiri ada nggak menimbulkan komplikasi tersendiri nih dok? Komplikasinya biasanya pada pasien-pasien yang berobatnya itu lama. Biasanya udah 2 minggu, udah lama. Pokoknya diam-diam di rumah aja. Misalkan dari paru-parunya, biasanya paru-parunya ada jejas, maksudnya ada kayak cekungan-cekungan pas lakukan foto ronsen. Kemudian dari komplikasi yang paling parah itu bisa menimbulkan ke organ-organ lain, kemudian seperti di otak sendiri, kemudian di tulang belakang. Yang paling parah itu menyebabkan kematian. Oh, berarti bisa sampai ke kematian, ya, luar biasa. Jadi memang benar yang ada di masyarakat ya, yang ditakut-takutkan masyarakat bahwa tuberkulosis ini juga bisa mengakibatkan kematian begitu ya. Tapi tidak semudah itu ya dok ya, perjalanannya panjang gitu ya. Kalau kita rutin minum obat, patuh minum obat selama 6 bulan, mungkin tidak sampai kepada risiko itu. Mungkin ada komplikasinya, tapi tentunya bisa teratasi kalau kita kembali lagi rutin minum obat dan gratis ya dok ya, tentunya gratis. Baik pemirsa Bima TV di mana saja berada, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Khairul Fahmi. Sebelumnya mungkin kita jeda dulu sejenak ya dok ya, sebelum nanti mungkin kita ada Dr. Khairul Fahmi akan memberikan tips dan trik. Terima kasih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ya pemirsa Bima TV di mana saja berada, kita sampai pada sesi terakhir nih bersama Dr. Khairul Fahmi. Untuk terakhir nih dok, mungkin ada harapan atau ada tips untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin dok untuk menghindari atau bagaimana mencegah daripada penyakit tuberkulosis ini. Oh, ya. Jadi mungkin saran untuk mencegah dari penyakit tuberkulosis ini sendiri, jadi masyarakat diharuskan untuk menerapkan PHBS. Dari PHBS ini sendiri pola hidup bersih dan sehat. Nah, di mana untuk
menjaga misalkan setelah beraktivitas cuci tangan, kemudian di luar apabila ada keluarga yang mengalami batuk lama bisa bisa pakai masker, kemudian untuk pola makannya makanan-makanan yang bergizi atau yang bisa mempengaruhi dari imunnya sendiri. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk rutin berolahraga. Nah, olahraga ini diusahakan selama seminggu itu tiga kali sekitar 15-30 menit aja. Olahraga yang ringan-ringan aja kan, Iya, Dok ya? ringan-ringan Nggak perlu aja. harus ke gym kan, Dok ya? Nggak perlu. Iya. Baik, terima kasih sekali Dr. Hairul Fahmi atas kesempatannya bersama kita, berdiskusi bersama kita pada sore hari ini. Tentunya kesimpulan daripada apa yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah bagaimana kita mengenal, yang pertama bagaimana kita mengenal tanda-tanda daripada tuberkulosis itu ya, Dok, itu yang terpenting. Misalkan batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada tanda-tanda demam, penurunan berat badan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita sama-sama ketahui, dan tentunya untuk mencegah seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwa bagaimana cara kita menjaga kesehatan, bagaimana cara kita ketika batuk atau apa kita lebih aware ya, lebih waspada aja, kemudian memeriksakan diri ke puskesmas. Mungkin itu kesimpulan kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara sejawat, yaitu Dr. Fitratul Rijal Reza, atau yang biasa kita kenal dengan Dr. Reza. Semoga beliau dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kelapangan dada. Oke, begitu. Terima kasih Dr. Hairul atas waktunya, Dok. Terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada kru Bima TV dan pemirsa tentunya yang ada di rumah. Kami pamit undur diri. Saya Dr. Wawan Haryanto dan Dr. Hairul Fahmi mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.